Nah, bukti rasional itu terdiri dari dua jenis. Bukti rasional terdiri dari dua jenis. Pertama, ada namanya argumentasi subjektif, atau juga biasa disebut dengan argumentasi psikologis. Kenapa? Karena argumentasi ini merujuk kepada kesadaran manusia. Bukti itu adanya di dalam kesadaran manusia, di dalam diri manusia, sebagai perancang, pemilik, maupun pembangun arsitektur. Disebut dengan argumentasi subjektif, atau argumentasi yang bersifat psikologis. Sekali lagi, karena argumentasi ini merujuk kepada diri manusia, kesadaran manusia. Bukti itu ada di dalam diri manusia. Nah, nanti yang kedua, ada yang namanya argumentasi objektif, atau disebut juga argumentasi yang bersifat filosofis. Bukti ini adanya di luar diri manusia. Nah, jadi ada dua jenis bukti rasional, atau rational evidence. Yang pertama adalah argumentasi subjektif, bukti itu ada di dalam diri kita sebagai umat Islam. Yang kedua, argumentasi objektif, atau argumentasi yang bersifat filosofis. Bukti itu ada di luar diri kita. Nah, gitu. Nanti kita akan bicarakan satu persatu. Kita mulai dari argumentasi subjektif. Dua argumentasi ini, kawan-kawan, argumentasi subjektif maupun objektif, nanti bisa kawan-kawan gunakan untuk menyelesaikan tugas kelompok. Bagaimana arsitek atau pemilik bangunan yang kawan-kawan sudah pilih itu menerapkan Islam di dalam arsitekturnya. Pada aspek apa saja. Nah, nanti penjelasannya bisa dengan argumentasi subjektif atau argumentasi objektif. Gitu, untuk membuktikan bahwa itu arsitektur Islam. Nah, yang pertama, kawan-kawan, argumentasi subjektif, asumsinya begini, manusia itu makhluk yang lemah. Manusia itu makhluk yang lemah. Untuk memastikan dirinya dapat hidup, manusia itu membutuhkan kesadaran. Manusia membutuhkan kesadaran. Kesadaran ini dibentuk oleh sistem keyakinan yang dia yakini benar. Jadi manusia itu lemah. Tanpa sistem keyakinan ini, dia tidak bisa hidup. Apapun sistem keyakinan itu. Sistem keyakinan itu ada dua jenis. Sistem keyakinan yang sifatnya teistik, berarti keyakinan agama, atau keyakinan spiritual secara umum. Keyakinan spiritual itu ada dua. Ada keyakinan agama dan ada keyakinan non-agama. Animisme, dinamisme itu termasuk keyakinan spiritual, tapi non-agama. Manusia butuh itu untuk kepastiannya dia bisa hidup. Kemudian yang kedua adalah keyakinan sifatnya ateistik. Yang ini bisa dari sumber-sumber filsafat. Tanpa mengakui ada kekuatan yang hebat di luar diri manusia. Keyakinan inilah yang membentuk kesadaran manusia. Pertama, mengenai asal-muasal dirinya. Mengenai asal-muasal dirinya. Aku ini siapa? Manusia untuk bisa hidup dengan benar, dia butuh itu, kawan. Aku ini siapa? Oh, aku manusia. Apa bedaku manusia dengan yang lain? Dengan tumbuhan, dengan hewan, batu-batuan. Apa yang membedakan aku sebagai manusia dengan yang lain? Apa yang menjadikan aku sebagai manusia? Manusia itu apa sebenarnya? Ada buku novel filsafat bagus, judulnya Dunia Sofi, terbitan Mizan, Justin Gardner. Di kalimat pertama, di bab 1 kalimat pertama novel itu, seorang gadis wanita, gadis kecil, wanita perempuan, dia menatap cermin, kemudian dia bertanya, aku ini siapa? Itulah pertanyaan pertama yang harus dijawab oleh manusia untuk memastikan dia memiliki sandaran untuk hidup. Tanpa dia bisa menjawab siapa dirinya, dia tidak bisa melangsungkan hidup dengan kesadaran.
Aku ini siapa? Nah, manusia. Salah satunya yang akan ditanyakan adalah, aku manusia ini dari mana? Dari mana asal muasalku? Setelah itu, setelah dia mengetahui kejelasan tentang dirinya, maka manusia akan mempertanyakan tujuan hidupnya. Ya, aku di sini untuk apa? Aku hidup ini untuk apa? Tujuanku apa? Aku hidup untuk apa? Setelah dia tahu dirinya, mungkin kawan-kawan secara tidak sadar sudah pernah bertanya tentang ini, gitu ya, secara tidak sadar. Dan secara tidak sadar sudah mendapatkan jawaban tentang ini, khususnya ketika belajar akidah. Ya. Belajar akidah itu secara tidak langsung disampaikan jawaban ini, kita ini siapa, dari mana asal kita, gitu ya. Apa yang membedakan kita dari makhluk ciptaan Allah yang lain. Kemudian yang kedua, tujuan kita hidup untuk apa. Ya. Mau apa kita di sini itu. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk mencapai tujuanku, aku hidup punya tujuan, ya untuk mencapai tujuan itu, apa saja kebutuhanku, apa yang harus aku lakukan, apa saja kebutuhanku. Kemudian kalau dia sudah paham kebutuhannya, kebutuhan itu adalah cara untuk mencapai tujuan. Kalau kebutuhan sudah terpenuhi, maka tujuannya sudah tercapai. Kalau sudah tahu itu, manusia akan menjawab bagaimana cara aku memenuhi kebutuhan. Aku sudah tahu tujuanku untuk mencapai, aku sudah tahu kebutuhanku untuk mencapai tujuan. Ya. Lalu bagaimana caraku memenuhi tujuan, memenuhi kebutuhan itu? Sehingga di dalam Islam kita mengenal syariat. Syariat itu artinya jalan. Jalan itulah yang akan menuntun kita, ya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sampai kita mencapai tujuan kita hidup. Kalau manusia sudah berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka dia disebut dengan manusia yang memiliki kesadaran utuh. Dia manusia penuh. Dia memiliki kesadaran yang sudah terbentuk dengan baik. Manusia jenis ini dia tidak mudah terombang-ambing. Ya, apapun yang dilakukan orang lain, apapun trennya, dan dia punya kedudukan dirinya sendiri. Ya. Dia sudah paham dirinya, dia sudah tahu tujuan hidupnya, dia sudah tahu kebutuhan-kebutuhan hidupnya, dan dia sudah tahu bagaimana cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Nah, salah satu yang menjadi kebutuhan hidup manusia adalah arsitektur sebagai lingkungan binaan. Nah, gitu. Contoh ya, mengapa Profesor Tajuddin Rasdi mengatakan yang paling penting dari arsitektur Islam adalah masjid. Tanpa masjid tidak akan ada arsitektur Islam, karena berangkat dari pengenalan diri umat Islam, pengenalan umat Islam terhadap dirinya sebagai manusia. Di dalam Islam, ya, manusia statusnya adalah sebagai hamba sekaligus wakilnya Tuhan. Nah, sebagai hamba dan wakil itu mensyaratkan umat Islam beribadah hanya kepada Tuhan. Kita sudah bahas itu ya. Sebagai hamba kita hanya menyembah Tuhan, ya, bersujud kepada Tuhan. Sebagai wakilnya Tuhan, kalau katanya Ismail Rajib Faruqi, ya, kita diberi amanah oleh Tuhan untuk merealisasikan kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupan di muka bumi. Apa kehendak Tuhan itu? Adalah firman-firman Tuhan di dalam Al-Quran maupun yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW di dalam hadisnya. Itulah kehendak-kehendak Tuhan. Ya. Tujuan hidup, ya. Cara-cara hidup yang harus kita penuhi sepanjang hidup di dunia. Nah, karena status manusia itu sebagai hamba, ya, dan Tuhan itu sebagai Raja Al-Malik, ya, yang harus disembah, ya,
Sehingga zaman dulu itu kawan-kawan kalau ada raja, ya orang itu menghormati raja dengan bersujud di depan raja dan mencium kaki raja. Itu di masa Romawi sampai masih begitu. Di Persia begitu, ya. Orang itu bersujud kepada manusia, kemudian mencium kaki raja. Ya. Begitu juga di Mesir kuno, Fir'aun itu begitu caranya. Di dalam Islam dilarang sujud hanya kepada Allah. Kenapa? Karena status manusia sebagai hambanya Allah. Sehingga manusia sebagai hamba Allah hanya boleh bersujud kepada Allah. Oleh karena itulah Allah menetapkan tempat ibadah umat Islam bernama masjid, tempat sujud. Sujud kepada siapa? Kepada Allah. Sehingga arsitektur Islam ya, memiliki masjid sebagai bagian paling penting. Tanpa masjid tidak ada arsitektur Islam. Kenapa? Karena masjidlah tempat manusia bersujud hanya kepada Allah. Yang paling penting itu masjid. Sehingga kata Sidi Ghazalba, apapun fungsi arsitekturnya, masjid itu menjadi pusat. Kita punya rumah sakit, masjid sebagai pusatnya. Kita punya madrasah, masjid sebagai pusatnya. Kita punya bazar, ada masjid menjadi pusatnya. Apapun fasilitasnya, gitu ya. Masjid itu menjadi pusat. Yang paling penting. Kenapa? Karena masjidlah menandakan siapa diri manusia itu sebenarnya. Dia hamba Allah, dia harus bersujud kepada Allah. Lalu ditanya, apa buktinya masjid itu arsitektur Islam? Jawaban kita dengan argumentasi psikologis merujuk pada siapa diri kita. Kita manusia, status manusia itu hamba. Hamba itu hanya boleh sujud kepada Tuhan. Nah, tempat sujud kepada Tuhan itu masjid secara khusus. Contoh lagi, selain masjid yang paling penting dari arsitektur Islam adalah madrasah. Kenapa di sepanjang peradaban Islam, masjid dan madrasah itu selalu dibangun di tengah kota dengan arsitektur yang monumental? Masjid dan madrasah. Nah, karena masjid berkaitan dengan status manusia sebagai hamba, sedangkan madrasah berkaitan dengan status sebagai hamba dan khalifah. Agar dia dapat beribadah dengan benar, agar dia dapat beramal di dunia dengan benar sebagai khalifahnya Tuhan, maka dia harus punya ilmu. Sehingga itulah mengapa Allah mewahyukan ayat pertama adalah Iqra. Padahal ketika itu zaman jahiliyah, banyak orang pintar tapi ilmunya rusak. Abu Sufyan, ya, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain di sana itu, di Jazirah Arab abad ke-7, itu semuanya orang-orang pintar. Tetapi ilmunya salah. Sehingga disebut zaman jahiliyah. Jadi jahiliyah itu bukan berarti semuanya bodoh. Ada orang pintar tapi ilmunya salah. Abu Lahab, Abu Sufyan itu saudagar besar, kaya raya. Berarti dia pintar berdagang. Tapi ilmu dagangnya salah. Kenapa? Ribawi. Ya, dia berdagang dengan riba. Sehingga di dalam surah Al-Quran Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Nah, di tengah kondisi zaman yang rusak, ya, ada orang pintar tapi ilmunya rusak, salah ilmunya sehingga amalnya merusak. Ya, Allah mengutus Rasul terakhir, ya, kemudian menurunkan ayat Iqra. Bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Allah justru memerintahkan manusia untuk membaca. Tidak langsung menunjukkan ini salah, ini betul. Ini salah, ini benar. Allah menyuruh manusia membaca. Kemudian Rasul Muhammad SAW bersabda, ya, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kewajiban umat Islam itu, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, menuntut ilmu. Wajib begitu. Tanpa ilmu itu, dia tidak bisa beribadah dengan benar kepada Allah sebagai seorang hamba, dan dia tidak akan bisa beramal dengan benar sebagai
wakilnya Allah dalam kehidupan dunia. Ilmu wajib. Sehingga madrasah itu menjadi penting, tempat menuntut ilmu. Di tempat yang lain, ya, ada Las Vegas, ya, pusat hiburan di Amerika Utara, orang berjudi. Kenapa? Kok ada fungsi judi, kasino? Ya, karena dalam kesadaran mereka itu penting. Kasino itu penting. Orang berjudi itu penting. Bagi kita umat Islam, dengan tujuan hidup kita, kita tidak membutuhkan kasino. Kita tidak membutuhkan kasino. Sehingga sepanjang peradaban Islam tidak ada fungsi kasino itu muncul. Karena dalam kesadaran diri kita sebagai manusia, kita tidak membutuhkan kasino untuk mencapai tujuan hidup. Sehingga tidak ada arsitektur itu yang muncul. Itu bukti. Gitu ya. Itu bukti psikologis. Ya. Ketika kita merasa tidak membutuhkan, ya arsitektur itu tidak akan muncul. Ya. Kenapa tidak pernah muncul lokalisasi dalam peradaban Islam? Ya. Karena dalam kesadaran umat Islam itu terlarang. Ya. Zina itu haram. Tidak boleh, bahkan untuk urusan ekonomi tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Sebagaimana Ali Sadikin, ya, Gubernur Jakarta, itu tahun 1970-an, melegalkan lokalisasi karena ternyata lokalisasi itu dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang besar bagi Jakarta. Dapat menjadi pemasukan bagi Jakarta. Nah sudah, ya, agar penyakitnya tidak tersebar luas, maka dilokalisasi saja. Boleh ada seks komersial, tapi dibatasi wilayahnya. Nah, itu dilindungi, difasilitasi karena mendatangkan perekonomian. Bagi kita enggak. Ya. Mau itu keuntungan ekonomi, mau itu keuntungan yang lain, kita tidak butuh itu untuk mencapai tujuan hidup. Itu terlarang dalam Islam. Tidak boleh jalan itu dimasuki. Sehingga kita tidak mengenal lokalisasi dalam peradaban Islam. Ya. Lalu bagaimana Pak Harim? Ya. Selir-selirnya, permasuri-permasurinya raja. Nah, itulah menunjukkan manusia itu tidak selalu benar. Kita umat Islam bisa saja kesadaran kita bukan kesadaran Islam. Ketika kita mengenali diri kita, ya, mengenali tujuan hidup, kebutuhan hidup, dan cara-cara memenuhi kebutuhan hidup kita bukan bersumberkan dari Islam, maka kesadaran kita itu salah. Ketika kesadaran kita salah, amal kita juga salah. Contohnya apa? Munculnya harim itu di kerajaan, di istana-istana raja. Di Turki Utsmani itu punya harim. Hatta Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu punya banyak permaisuri. Dan Muhammad Al-Fatih tidak pernah menikah secara Islam. Ya. Jadi hati-hati ya, mengidolakan pahlawan. Gitu. Ya, Muhammad Al-Fatih itu walaupun dia berhasil menang dari Bizantium yang menguasai Konstantinopel, ya, Muhammad Al-Fatih tidak pernah menikah secara Islam. Dan dia punya banyak permaisuri. Tidak ada yang menjadi istri sahnya secara Islam. Gitu. Dia Muslim, tapi kesadarannya bukan kesadaran Islam, sehingga amalnya rusak. Gitu. Sehingga amalnya rusak. Maka muncullah harim, walaupun dia Muslim, tapi kesadarannya bermasalah. Muncullah harim, bangunan besar di mana di sana banyak permaisuri. Bukan puluhan, bahkan beratus-ratus permaisuri. Yang permaisuri di sana itu saling membunuh, saling bersiasat. Kenapa? Karena begitu permaisuri itu hamil, ya, anaknya laki-laki, ya, melahirkan anak laki-laki ini harus menjadi pangeran. Nah, bayangkan kalau ada ratusan wanita hamil dan ratusan anak laki-laki lahir, saling bersiasat, saling membunuh, agar anaknya lah yang bisa menjadi lanjut raja. Gitu. Sehingga sejarah itu tidak selalu ideal, ya, kawan-kawan. Sejarah tidak selalu ideal. Gitu. Nah, begitu juga, ya. Kenapa ketika Rasul Muhammad SAW tiba di tanah hijrah, Yatsrib ketika itu namanya, kenapa yang pertama kali dilakukan Rasul adalah mempersaudarakan Muslim, Ansor, dan Muhajirin? Salah satunya, kalau kita kaitkan dengan arsitektur, untuk memenuhi kebutuhan hunian. Muhajirin ikut hijrah, tidak membawa harta, tidak membawa keluarga, tidak membawa rumahnya di Mekah.
sampai ke Yatsrib, tanah hijrah, tidak punya apa-apa, tidak punya keluarga, tidak punya rumah. Dipersaudarakan oleh Rasul Muhammad. Padahal ketika itu Rasul Muhammad dan para sahabat sedang dikejar-kejar kafir Quraisy. Tapi Rasul Muhammad sama sekali tidak terfikirkan dalam kesadaran beliau membangun benteng. Tidak terfikirkan. Sama sekali tidak terfikirkan membangun istana. Tidak terfikirkan. Ya. Yang dilakukan oleh Rasul pertama adalah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Ya. Agar apa? Agar Muhajirin punya keluarga baru, ya, punya modal dari keluarga barunya dia untuk berusaha, ya, dan punya rumah. Sehingga dalam arsitektur Islam secara individual, ya, kebutuhan rumah. Nah, kalau kita mengatakan tujuan hidup itu menjadi rahmat bagi alam semesta, maka arsitektur Islam itu misi besarnya memastikan semua manusia punya rumah yang layak. Sebagaimana dulu dicontohkan oleh Rasul Muhammad SAW. Bukan saja yang kaya, sampai yang tidak punya apa-apa yang ikut hijrah dipastikan punya rumah oleh Rasul. Yang kemudian itu dicontoh oleh Utsmani. Jadi Utsmani itu juga banyak sisi baiknya selain sisi buruknya. Nah, sisi buruknya itu pada individual sultan, tapi dalam sistemnya itu bekerja baik ya karena melibatkan kalangan ahli agama. Ya. Salah satunya di Turki Utsmani itu didirikan desa permukiman yang statusnya wakaf. Ya. Tidak dimiliki oleh perorangan, tidak dimiliki oleh lembaga, statusnya wakaf, dikelola oleh masjid. Kuliye. Nanti kita bicarakan itu suatu saat. Ya. Jadi orang-orang miskin itu terpenuhi kebutuhan huniannya dia. Tidak ada yang jadi tunawisma. Nah, kesadaran itu dibentuk dengan meneladani Rasul Muhammad. Yang pertama kali dilakukan Rasul, memastikan semuanya tidak ada yang tidak punya rumah. Sampai yang paling miskin, dia harus punya rumah. Dan itu dicontoh oleh Cina. Tahun 1970-an, Cina sudah mencontoh. Cina itu overpopulasi, tetapi memastikan bagaimana semua penduduknya itu punya rumah. Dibuatlah apartemen, ya, rumah susun yang besar-besar itu semua, yang satu blok itu bisa sampai ribuan orang, ya, walaupun sempit-sempit, ya, karena masalah tanah dan masalah biaya ketika itu. Tapi semua orang dipastikan semua penduduknya punya rumah semua. Cina melakukan itu 1970-an. Kenapa Cina bisa berpikir begitu? Karena dulu peradaban besar Islam salah satunya ada di Cina. Para sahabat itu sudah sampai Cina. Seperti itu. Banyak masjid di Cina dari abad ke-7 dan abad ke-8. Sebelum Cina menjadi komunis. Jauh hari sebelum Cina menjadi komunis. Sehingga kesadaran untuk memastikan semua orang punya hunian itu sudah tertanam dalam bangsa Cina. 1970-an, ya, semuanya punya hunian. Dibangunkan rusun yang sempit-sempit tapi padat itu. Nggak apa-apa. Yang penting semuanya punya rumah dulu. Ya. Dengan semuanya punya rumah, maka bisa bekerja dengan baik. Ya. Makanya sekarang ekonomi Cina mengerikan. Mereka membangun ekonomi dengan fundamen yang kuat. Salah satu fundamennya semuanya punya rumah di sana. Itu yang dilakukan Rasul Muhammad. Untuk bangkit, pastikan dulu kebutuhan individual terpenuhi, apa rumah di bidang arsitektur. Setelah itu, semua sahabatnya punya rumah, yang dilakukan Rasul membangun masjid. Kebutuhan dasar masyarakat Islam itu masjid. Kebutuhan dasar individu Muslim itu rumah. Kebutuhan dasar masyarakat Islam masjid, bangun masjid Rasul. Bukan bangun istana, bukan bangun benteng, bangun masjid. Setelah masjid sudah mulai terbangun, baru Rasul bangun rumah beliau di samping masjid. Tidak seperti peradaban yang lain, ya, khususnya peradaban barat. Peradaban baru selalu muncul dengan bangun istana baru. Jadi bangun rumah rajanya dulu. Dalam Islam enggak. Bangun rumah rakyatnya dulu. Raja terakhir bangun rumahnya. Ya, Rasul Muhammad itu terakhir bangun rumah.
Ya, sudah ada rumah, sudah ada masjid, apa yang dilakukan Rasul, baru kita bangun pasar. Jadi rumah, masjid, pasar itu sangat penting menjadi kesadaran umat Islam. Gitu ya. Jadi apa bukti subjektifnya psikologis ya kesadaran kita umat Islam yang dibentuk oleh sumber-sumber Islam. Kenapa masjid dan madrasah itu paling penting di pusat kota, bangunannya besar-besar? Karena itulah yang paling penting bagi kita sebagai seorang Muslim. Islam memerintahkan kita untuk mementingkan itu, untuk mementingkan sujud dan menuntut ilmu. Kenapa kota-kota modern kok ekonomi yang paling penting? Ya? Ekonomi di pusat kota, karena bagi mereka ekonomi yang paling penting. Bagi kita tidak. Pasar itu mendukung kita untuk sujud dan mendukung kita untuk menuntut ilmu. Sehingga Rasul Muhammad memikirkan pasar terakhir, bukan yang pertama. Gitu. Ini argumentasi subjektif. Gitu. Bisa dilanjutkan, Mbak Nisa?